teman-teman, saya Nela Putri Giriani. Kali ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Trajektori Karir Gina Esnur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa jumlah sineas laki-laki dan sineas perempuan masih tidak seimbang. Sartono pernah mencatat dalam penelitiannya bahwa dalam kurun waktu 98 hingga 2009 sutradara perempuan hanya menempati 10% dari total 184 jumlah sutradara yang ada di industri perfilman Indonesia. Dalam penelitiannya, jumlah daftar nama sutradara perempuan dari tahun 1998 hingga 2011 di Indonesia hanya sekitar 20 orang. Ketimpangan tersebut terasa semakin nyata apabila kita menilik kembali daftar nama sutradara perempuan yang pernah masuk dalam nominasi sutradara terbaik di Festival Film Indonesia. Dari sekian nama sutradara Indonesia, jumlah sutradara perempuan yang pernah masuk dalam kategori tersebut hanya sekitar 13 orang. Kenyataan ini menjadikan riset kafein mengenai segregasi gender di bidang perfilman sangat perlu dilakukan untuk memahami perkembangan film dan perfilman yang melibatkan perempuan di Indonesia. Dalam arena industri perfilman Indonesia, tidak mudah bagi sineas perempuan untuk bertarung meraih legitimasi di antara dominasi sineas laki-laki. Dalam pengertian Bourdieu, arena ini dimaknai sebagai ruang pergulatan agen, yaitu seniman dan segala pekerja film dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Arena ini berisi pergulatan mereka demi memperebutkan posisi dan legitimasi dari berbagai kelompok. Dalam pertarungan tersebut, sineas perempuan membutuhkan modal dan strategi untuk dapat mempertahankan posisinya atau meningkatkan posisi yang mereka inginkan. Walaupun mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa perempuan lebih sulit masuk dalam industri ini. Oleh karenanya, penting sekali memahami proses pembangunan karir seorang sineas atau pembuat film perempuan dan strategi mereka untuk dapat bertahan dalam arena yang tidak ramah perempuan ini. Salah satu sineas perempuan yang menarik untuk diteliti adalah Gina Esnur. Gina merupakan salah satu pekerja film perempuan yang secara konsisten dan produktif telah melahirkan banyak karya. Selain dikenal sebagai penulis skenario dan produser film, Gina juga memulai debutnya sebagai sutradara dalam film Dua Garis Biru. Karyanya tersebut menuai apresiasi dan prestasi. Film ini sukses menembus box office, yaitu 1,7 juta penonton dalam 11 hari penayangan. Dalam Festival Film Indonesia 2019, Gina masuk dalam kategori sutradara terbaik dan penulis skenario cerita asli terbaik untuk film Dua Garis Biru, serta penulis skenario cerita adaptasi terbaik untuk Keluarga Cemara. Dalam nominasi sutradara terbaik, ia disandingkan dengan sutradara laki-laki ternama seperti Garin Nugroho, Hanung Bramantyo, Raffi Barwani, dan Riri Riza dalam nominasi sutradara terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan prestasinya, Gina Esnur sebagai praktisi perempuan mampu mengisi posisi strategis sebagai sutradara dalam dunia perfilman. Oleh karena itu, untuk melihat trajektori Gina Esnur, penelitian ini fokus untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perjalanan Gina Esnur sebagai sineas perempuan untuk meraih legitimasinya, dan bagaimana ideologi gender dimaknai Gina Esnur sebagai strategi untuk mampu bertengger di kancah perfilman nasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dilakukan analisis struktur sosial yang bertumpu pada beberapa konsep utama Bourdieu, antara lain habitus, arena, modal, dan strategi. Data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi media massa,
katalog film, hasil wawancara narasumber, dan studi pustaka. Hasil dan pembahasan. Nama Gina Esnur seringkali terlibat dalam arena industri perfilman Indonesia. Gina sebagai agen memiliki akumulasi modal yang membuatnya bertahan dalam pergulatan industri perfilman Indonesia hingga hari ini. Modal tersebut terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, kultural, dan simbolik. Modal ini dalam cara pandang Bojo merupakan senjata bagi setiap orang dalam berjuang meraih kelas sosial yang mereka inginkan, sekaligus mengambil posisi yang mereka inginkan dalam arena pertarungan. Misalnya, dalam kasus Gina, ia mendapatkan posisi baru sebagai sutradara perempuan Indonesia. Perjalanan Gina dimulai ketika ia memproduksi film pendek Maya yang digarapnya sewaktu SMA bersama sahabatnya Angga Dwi Mas Sasongko. Pada tahun 2004, Gina secara konsisten menyebarkan modalnya melalui kompetisi jalur film pendek yang kemudian mempertemukannya dengan Hanung Bramantyo. Kompetisi tersebut dimenangkannya dengan film pendek berjudul Ladies Room. Setelah menikah dengan Salman Aristo, Gina mengawali karir profesionalnya sebagai penulis skenario melalui film independen Foto, Kotak, dan Jendela pada tahun 2006. Selanjutnya, Gina melanjutkan karirnya menulis skenario dalam film seperti Lentera Merah, Jelangkung 3, Musik Hati, Ayat-Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Surban, Hari Untuk Amanda, Habibie dan Ainun, Posesif, serta FTV, serial, dan film pendek lainnya. Selain bekerja sebagai praktisi, Gina juga membentuk beberapa platform pendidikan mengenai film dan kepenulisan melalui Plotpoint Writings dan Sinedu.id sebagai bentuk kontribusinya dalam bidang ini. Keterlibatan Gina dalam beberapa produksi film dan program kepenulisan lainnya menciptakan modal sosial yang memperluas jaringan dan koneksinya dalam arena perfilman Indonesia. Misalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Salman Aristo, suaminya, yang lebih senior di bidang penulisan skenario dan pernah menjadi mentornya, telah berperan dalam karir Gina. Beberapa naskah yang ditulisnya merupakan kolaborasi dengan suaminya tersebut. Bersama suaminya, ia pun menjadi founder di perusahaan pengembang kreator bernama Wahana Kreator Nusantara. Dengan platform tersebut, ia ikut terlibat dalam produksi beberapa film dan serial. Bersama platform ini pula, Gina ikut berkolaborasi dengan Backcraft untuk mendukung dan mengembangkan penulis skenario yang berkualitas. Hubungan sosial ini menjadikan Gina memiliki modal untuk mereproduksi kedudukan sosialnya dalam industri film. Selain modal sosial, modal kultural yang dimiliki Gina adalah tanda kelulusan pendidikannya dan keterampilan lainnya. Perkembangan modal kultural Gina dapat dipetakan menjadi dua bagian, yang sifatnya teknis dan konten. Dalam arena industri perfilman Indonesia, seorang pekerja film hadir dan bergulat dengan modal kultural berupa keahlian menulis, keahlian mendirect sebuah film, dan lainnya yang ia pelajari dari institusi perkuliahan atau institusi sah lainnya. Dalam hal ini, Gina mendapatkan tanda kelulusannya dari Universitas Indonesia dengan jurusan Broadcasting, yang kemudian dilanjutkannya dalam jurusan Mass Communication. Sedangkan dalam mengumpulkan modal kultural yang sifatnya konten, ia banyak mempelajari hal baru dari berbagai media. Misalnya, ia berpatron pada sutradara perempuan UK, yaitu Ramsay, yang memiliki ketertarikan pada anak-anak atau young people. Kemudian mengikuti dan membaca teori-teori film,
membaca buku-buku fiksi dan non-fiksi untuk memperdalam riset. Kemudian, untuk mengumpulkan modal kultural, Gina tidak hanya menjalani jalur akademis, namun tetap menapaki jalur profesional dan otodidak sebagai suatu siasatnya untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan seputar film. Gina membuktikan bahwa seorang sineas akan bertahan dalam seleksi alam apabila mau bereksplorasi dan mengembangkan diri. Modal kultural ini dapat mendatangkan pengakuan atau legitimasi yang lantas dikenali sebagai modal simbolik. Modal simbolik berasal dari kehormatan, status, otoritas, dan prestis seseorang. Gelar penulis terbaik atau penghargaan film terbaik dari Festival Film Indonesia menjadi modal simbolik yang dimiliki oleh Gina. Dengan modal ini, ia dapat lebih mudah melakukan pertukaran modal dalam struktur sosialnya sebagai pekerja film. Pada tahun 2008, naskah film Ayat-Ayat Cinta yang ia tulis bersama suaminya sukses memecahkan rekor jumlah penonton sebanyak 3,5 juta penonton. Gina juga mendapat nominasi untuk skenario terbaik dalam judul Hari Untuk Amanda pada Festival Film Indonesia 2010. Selanjutnya, ia kembali meraih Piala Citra Penulis Skenario Terbaik tahun 2013 dengan judul film Habibie dan Ainun. Setelah meraih kembali Piala Citra sebagai penulis skenario terbaik dalam film Posesif pada tahun 2017, ia meneruskan prestasinya hingga hari ini sebagai penulis terbaik dalam kategori cerita asli dan adaptasi dalam FFI 2019. Dengan prestasi tersebut dapat dikatakan bahwa Gina merupakan penulis naskah yang populer dan produktif saat ini dalam industri film Indonesia. Dengan memanfaatkan modal yang ia miliki, Gina melakukan perjuangan dan strategi untuk mempertahankan legitimasinya sebagai penulis skenario dan mencapai posisi baru sebagai sutradara dalam arena perfilman Indonesia. Dengan kesuksesannya sebagai sutradara baru lewat film Dua Garis Biru, terlihat bagaimana trajektori yang dilakukan Gina sebagai hasil dari perjuangannya melakukan pergulatan dalam arena perfilman Indonesia. Akan tetapi, tidak hanya modal itu saja yang membuat Gina berhasil dalam pergulatannya. Sebagai sineas, Gina berani melakukan eksplorasi dalam penggarapannya dan tekun melakukan riset sehingga karya yang diciptakan selalu dekat dengan masyarakat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam subbab ideologi gender dalam genre drama keluarga sebagai strategi Gina Esnur. Sebagai agen, Gina memiliki strategi khusus sebagai pekerja film. Haryat Moko menjelaskan bahwa dalam arena perfilman Indonesia, sineas melakukan strategi untuk melancarkan tujuannya, yaitu memproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasan atau gaya seorang sineas dalam membuat film. Dalam beberapa wawancara, Gina menjelaskan bahwa statusnya sebagai ibu dan istri dalam keluarga mempengaruhi perspektif dan kekhasannya dalam proses kreatif sebagai sineas perempuan. Beberapa karyanya yang bertema keluarga dan dekat dengan tema gender ditujukan kepada penonton muda, yaitu anak-anak dan remaja. Kekuatan ideologi tersebut masuk melalui penggambaran keluarga yang ditampilkan Gina secara berbeda di karya filmnya. Menurutnya, media ini dapat menjadi tempat anak dan remaja belajar mengenai nilai-nilai keluarga yang beragam dan tidak konvensional. Dalam mempromosikan ideologi tertentu, teks-teks Gina menawarkan peluang untuk merekonstruksi ideologi gender dan mitos yang membangun keluarga secara tradisional. Hal ini merupakan bentuk kontestasi Gina sebagai pekerja film perempuan dalam menyebarkan ideologinya melalui apa yang ia tampilkan dalam karya-karyanya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ia sampaikan bahwa curahan hati perempuan sebagai ibu dan anak dapat menjadi cerita yang mumpuni untuk menyuarakan isi hati dan pikiran seorang perempuan. Ia menambahkan bahwa panggung untuk penulis diciptakan tidak berdasarkan gender. Bahkan, karya yang receh sekalipun akan lebih mudah diterima oleh masyarakat apabila relevan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Kutipan ini saya transkrip dari wawancara Gina Esnur dalam Seri Uang Perempuan 15 April 2020 via akun YouTube QM Finansial. Pernyataan Gina tersebut menekankan bahwa dunia perfilman Indonesia membutuhkan perspektif perempuan untuk menampilkan proyeksi perempuan yang sesungguhnya. Seperti yang ia lakukan, Gina berharap agar perempuan berani mengeksplorasi dunianya untuk disuarakan melalui sebuah tulisan. Pergulatannya dengan tema keluarga dan gender juga memunculkan pergulatan yang dialami oleh tokoh dalam naskahnya. Hal ini mengindikasi keterhubungan antara Gina dan arena sosialnya, praktik kepenulisannya, dan karya-karyanya. Misalnya dalam film Kulari ke Pantai, ia menampilkan suara ibu yang menyuarakan kesetaraan dalam bidang domestik di depan anak dalam kalimat, "Ayah su besar, su bisa cuci sendiri, masak sendiri, su bisa bersih-bersih." Iya kan? Contoh lainnya saat ia menampilkan tokoh ibu yang tidak konvensional dalam Dua Garis Biru. Isu ini juga diperlihatkan dalam film Keluarga Cemara yang secara tidak langsung menyeratkan pandangan yang dimiliki Gina dalam kehidupannya. Dalam wawancara dengan Gina mengenai Keluarga Cemara, peneliti mendapatkan informasi langsung mengenai proses kreatif Gina. Ia menjelaskan bahwa sebagai penulis skenario wanita, diperlukan cara pandang perempuan dalam melihat peran anggota keluarga. Ia melihat tokoh Abah dalam film Keluarga Cemara dari sisi perempuan seringkali menjadi korban sistem patriarki. Ia kemudian menjelaskan, keluarga harus menjadi tanggung jawab Abah. Keluarga bisa jadi punya korban ketika dia berada di sistem yang toksik, sistem patriarki dan maskulinitas, sehingga membuat dirinya berkorban. Dalam hubungan anak dan orang tua, karya Gina secara tidak langsung menampilkan pola asuh milenial yang kompleks. Sikap tokoh anak yang mempertanyakan kembali posisi Abah dalam keluarga, dalam pertanyaan, Abah tanggung jawab siapa? Merupakan bentuk upaya negosiasi tokoh anak perempuan yang tidak didengarkan oleh tokoh Abah. Setelah pertanyaan itu dilontarkan kepada Abah, Abah terdiam dan menyadari bahwa kesetaraan di dalam keluarga tidak berjalan. Pertanyaan tersebut merupakan agensi anak perempuan untuk menyuarakan perspektifnya yang berbeda dengan perspektif tokoh dewasa. Melalui dialog yang diciptakan Gina, penonton tidak hanya terhibur, namun secara langsung terdidik oleh nilai dan pesan yang disampaikan oleh Gina. Dalam ranah perjuangannya, Gina memiliki keyakinan bahwa melalui riset yang memadai akan menghasilkan karya yang dekat dengan penonton. Film bagi Gina adalah sarana menyampaikan pesan yang sulit dikemukakan di tengah publik, sehingga ia harus melakukan eksplorasi sebelum memproduksi sebuah film. Hal ini seperti yang ia katakan dalam sebuah wawancara yang saya kutip dari Antara News. Yang terpenting saat ini, film harus punya value untuk masyarakat dengan tanggung jawab dan skill. Keyakinan yang dipegang oleh Gina sebagai agen dalam mempertahankan sesuatu yang dianggap bernilai adalah dasar untuk melakukan praktik perjuangannya. Keyakinan tersebut yaitu digencarkan dengan konsisten menciptakan film yang memiliki
nilai kesetaraan gender untuk masyarakat. Keyakinan ini merupakan strateginya untuk meraih legitimasi dari berbagai kelompok, salah satunya kelompok populer dari masyarakat. Keberhasilan Gina dalam upayanya mendapatkan legitimasi di berbagai kelompok atau kelas merupakan bukti bahwa perempuan memiliki peluang untuk terlibat penuh dalam industri ini. Gina adalah salah satu sineas perempuan yang bisa dijadikan patron dalam usahanya merintis karir, mengembangkan kapasitas diri, dan menciptakan inklusif gender dalam arena perfilman Indonesia. Walaupun industri perfilman Indonesia masih didominasi oleh pekerja film laki-laki, Gina bertahan dan mampu meraih posisi yang ia inginkan dengan modal dan strategi yang ia miliki. Hal ini menegaskan bahwa sineas perempuan mampu bertarung dengan peran dan kekhasannya masing-masing, dan mereka perlu mendapatkan ruangan, kesempatan, dan penghargaan tanpa segregasi gender yang berarti.